Terima kasih, selamat malam pebisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Feni Rose dapat menjumpai Anda kembali di acara Solusi Renal Kasali. Dan malam ini, seperti biasanya Pak Renal sudah setia selalu ada di sebelah saya. Selamat malam Pak Renal. Selamat malam Feni. Apa kabar? Kabar baik Fen, kita kembali di Bandung kali ini. Di Bandung. Ya, dalam rangka apa ini Fen? Dalam rangka malam apresiasi dan temu alumni Sewindu MM Unpad. Ya, Sewindu MM Unpad. Ya. Sudah Sewindu. Saya kira ini penting sekali karena profesionalisme di dalam bisnis itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada lembaga yang terus mengembangkan pendidikan-pendidikan seperti ini. Jadi selamat kepada MM Unpad yang telah merayakan Sewindu program MM ini. Iya. Dan untuk itu terus saya ingin mengucapkan selamat malam kepada Ketua Program MM Unpad, Bapak Profesor Dr. Haji Surahman Sumawi Harja. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan juga ada tamu lagi istimewa. Ya. Ada Wakil Gubernur Jawa Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bapak Dr. Andes Haji Sudarna TMSH MSI. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ini luar biasa sekali malam ini Pak. Iya, kita banyak tamu istimewa kali ini. Ini mungkin Pak Rena mau mengajukan pertanyaan kepada rekan. Iya, mungkin Bapak Surahman. Ya, kepada Pak Surahman ini barangkali apa yang bisa Bapak lihat setelah 8 tahun? Perjalanan macam apa Pak yang dirasakan setelah 8? Ini kan banyak perubahan ini. Betul. Ya, tadi Bapak juga menyampaikan sambutan, sekarang sudah dengan program MM dengan metode yang baru sekarang ini. Kira-kira seperti apa menyambut perubahan-perubahan ini? Terima kasih atas pertanyaan Pak Renald. Jadi selama 8 tahun kami sudah berusaha untuk menerapkan teori-teori dan bidang manajemen terhadap pemecahan-pemecahan masalah bisnis yang up to date, yang praktis Pak ya. Karena memang tujuan dari program MM ini adalah untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat langsung terjun ke dalam praktek bisnis. Dan ternyata bahwa para alumni kita atau kami di sini sudah memperoleh kedudukan-kedudukan yang baik di masyarakat dan terutama sudah di berapa alumnusnya sekarang? Alumnusnya kurang lebih 550 orang. 550 ya. Dan saya kira sebagian di sini ada mahasiswa dan alumnusnya ya? Iya, memang di sini ada hadir alumnus dan mahasiswa Pak. Ya. Tentu banyak juga yang sudah jadi pengusaha. Terima kasih Pak Sama. Ada pengusaha juga jalurnya barangkali? Ada jalurnya. Jadi kami memiliki berbagai macam konsentrasi atau spesialisasi Pak. Ini yang membedakan MM Unpad dengan program MM yang lain barangkali ya? Iya benar, ya, benar. Bisa disebutkan apa saja yang ada di Unpad? Iya, konsentrasinya ada yang fungsional seperti pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen perbankan Pak. Dan juga yang sektoral misalnya manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit. Betul, jadi dokter-dokter itu sebaiknya juga mengerti manajemen ya? Betul. Ya. Jangan hanya tahu menyuntik saja Pak. Iya benar. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Surahman. Oke, dan kepada Bapak Sudarna, selamat malam Pak. Nah, ini saya mau tanya Pak Sudarna, ini bagaimana Pak? Tentang kota Bandung nih Pak. Dulu kota Bandung itu dikenal sebagai kota pelajar. Ya, sekarang kota belanja wisata. Ini bagaimana menurut Bapak? Sebagai kota pusat perdagangan dan jasa, kemudian juga memang kota pendidikan. Karena di Bandung dan sekitar Jawa Barat ini kurang lebih ada 65 perguruan tinggi. 65 perguruan tinggi. Jadi Bandung dan kemudian Jawa Barat ini menjadi center of knowledge lah kira-kira di Republik ini. Dan beberapa itu adalah pusat-pusat pelatihan dari perusahaan-perusahaan besar tentunya. Iya. Jadi banyak juga beberapa BUMN yang kantor pusatnya di Bandung. Kemudian kalau bicara tadi masalah perkembangan outlet ini, saya kira ini salah satu ya upaya dari kedua belah pihak, upaya daripada usahawan, kemudian juga pemerintah daerah itu mempersilahkan. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan ini bagian daripada kegiatan usaha kita. Jadi menguntungkan baik untuk
yang bersangkutan, pengusaha, pemerintah daerah barangkali sedikitnya ada pajaknya. Oke. Terima kasih banyak Pak Sudarna. Tapi mudah-mudahan ini bukan signal ada retribusi baru ya. Terima kasih Pak Sudarna. Terima kasih. Nah Pak Renal, sebelum kita masuk ke topik kita malam ini, saya dengar-dengar gosip ini katanya ada beasiswa lagi nih Pak Renal. Iya, ini juga pemberitahuan waktu itu saya pernah memberitahukan ada beasiswa 20 orang pada waktu itu. Dan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa tanggal 9 itu akan ada open house di Surabaya. Jam 2 sampai jam 4, ya, tempatnya nanti bisa dicek di Surabaya. Itu open house untuk memberitahukan ada beasiswa untuk studi S2 di luar negeri di universitas terbaik yang disediakan oleh Yayasan Sampurna. Kebetulan saya terlibat di sana untuk menyeleksi mahasiswa ini. Dan nanti kemudian tanggal 10-nya open house dilakukan di Jakarta. Jadi Anda yang mempunyai indeks prestasi yang bagus dan Anda yakin bisa diterima di universitas di luar negeri, silahkan melamar. Ya, tidak ada kewajiban untuk bekerja di salah satu perusahaan. Anda bebas, yang penting mengabdi untuk bangsa ini. Oke, ya. Terima kasih Pak Renal atas informasinya. Dan segera saja mungkin kita langsung ke tamu kita pada malam hari ini. Ini mengenai factory outlet. Ya, waktu itu kita sudah pernah berbicara tentang salah satu factory outlet yang terbanyak di Bandung ini. Tapi kali ini adalah kita akan turunkan kembali dan kita akan gali lebih dalam. Yaitu yang pertama sebetulnya mengembangkan bisnis ini di Bandung. Sehingga kemudian bisnis ini menjadi menjamur di sini. Dan nanti kita akan lihat suka dukanya, problemnya, dan bagaimana memanage keruwetan-keruwetan itu. Oke, baik. Segera saja kita panggilkan Pak Peri Tristianto. Silahkan Pak Peri. Selamat malam pebisnis, kaum profesional dan juga peminat bisnis dan manajemen. Tadi sudah kita singgung bahwa tamu kita malam ini ada hubungannya dengan factory outlet, yaitu Bapak Peri Tristianto. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ini kalau dilihat dari namanya Peri, bener Peri ya? Peri ya. Bukan Peri. F ya? Bukan. Rupanya orang tuanya nggak bisa ngomong F barangkali ya? Kita di Jawa Barat nggak ada itu orang yang naik Vespa, Ben. Naik Vespa nggak ada? Nggak ada, naiknya Vespa. Vespa? Ya. Vespa. Ya, ini istimewa sekali malam ini ya, sudah kedatangannya seorang pengusaha factory outlet di Bandung. Bandung ini terkenal kota yang dingin. Ya, Pak Renal nggak apa-apa Pak, dingin-dingin gini Pak? Oh, saya nggak apa-apa karena saya selalu pakai. Nggak masuk angin Pak? Ini. Enggak ya Pak ya. Saya tahu kenapa rasanya Pak Renal selalu pakai vest. Karena sering masuk angin, jadi sekarang harus pakai vest. Oke, mungkin bisa belanja ke tempatnya Pak Peri. Ya Pak Peri, Pak Peri ini bisnis factory outletnya sudah ada berapa? 4 outlet di Bandung? Saya rasa 5 outlet. 5 di Bandung. 5 di Bandung. Terus kita mulai dengan di kota lain, di Surabaya. Di Surabaya. 2, di Jogja 1. Di Surabaya 2, di Jogja 1. Oke. Iya. Katanya saya dengar-dengar nih Pak Peri ya, dulu pernah usaha sebelum jadi pengusaha factory outlet pernah jualan kaos nih di tengah-tengah konsernya Al Jero. Ya. Betul, itu katanya kenangannya manis sekali. Ya, bisa diceritain nggak kenapa manis? Belajar dagang. Belajar dagang. Saya betul-betul dari nol. Saya lihat di situ ada waktu itu saya bikin kaos. Tahun berapa itu? Tahun 88. 88. Saya bikin kaos. Saya pikir saya masuk ke sektor mana masyarakatnya. Saya bingung karena kalau saya jual di tempat kaos itu saingan saya udah banyak. Untung saya juga mungkin karena persaingan tipis. Jadi saya pikir saya harus masuk jalur pemasaran yang lain. Ya, di situ saya lihat ada kaos-kaos musik itu kayaknya cukup digemari gitu. Waktu itu tahun 88 tuh jazz tuh orang Jakarta tuh seneng banget. Jazz di Jakarta. Nah, saya bikin kaos-kaos jazz. Maksudnya kaos jazz tuh kaos yang disablon jazz. Tapi market saya targetnya ya orang-orang yang seneng jazz. Oke. Ya, jadi di Jakarta? Di Jakarta. Kan Jakarta. Dan saya lihat waktu itu orang Jakarta setiap minggu tuh ke puncak. Nah, saya jualan di situ di tempat parkir di Rindu Alam. Oh, Rindu Alam Puncak. Ya, jadi orang lain jualan jagung bakar, ya, apa saya jualan kaos aja. Jualan kaos, saya pikir kaosnya tuh bertema jazz. Bertema jazz. Pada waktu itu orang Jakarta tuh kalau pakai kaos jazz tuh kayaknya keren. Dan di situ saya bisa
menjual sesuka hati saya harganya, karena kaos itu nggak ada di pasaran. Nah, jual sesuka hati. Harganya sesuka hati. Karena mungkin jumlahnya terbatas. Bukan jumlahnya terbatas, karena orang lain nggak ada. Kompetitor saya nggak ada. Monopoli. Ya karena orang nggak berpikir ke situ. Itu sudah ada mereknya belum, Pak? Ada, itu AS Jazz Fans gitu ya. Terus saya masuk juga ke jalur-jalur di Jakarta. Toko kaset. Toko kaset kayak di Jalan Sabang kan banyak toko-toko kaset terkenal. Di Aldiron Plaza. Waktu itu sudah bekerja? Waktu itu sebelumnya saya bekerja di perusahaan rekaman, jadi saya udah punya jalur itu, jalur di kaset saya udah ada. Jadi saya berhenti rekaman, nah saya membuat kaos menggunakan jalur itu. Ya. Itu jualan langsung di emperan itu, Pak Peri? Kalau di puncak itu saya langsung di mobil. Di mobil. Bisa jualan, tapi kalau terus kita lihat dari di Jakarta waktu itu masih zamannya Balai Sidang. Ya. Di situ banyak pertunjukan seperti Aljero, Syahkatak dulu ya. Itu lumayan untungnya? Ya lumayan karena orang nggak ada yang jualan lagi sih Pak. Nggak ada yang jualan. Nggak ada yang jualan lagi. Dia mau nonton Syahkatak, kita jualan kaos Syahkatak. Wah kayaknya tuh keren kayaknya. Ya. Terus nonton Aljero pakai kaos Aljero kan keren. Itu nggak perlu bayar royalti ya? Nah, di situ cara jualannya saya nggak pasang kios dong Pak. Kalau pasang kios ya saya pasti manajernya mereka kan datang ke saya. Nah saya caranya ya saya diam di tempat parkir, berapa orang tukang asongan saya panggil, daripada kamu asongan jual rokok lebih baik jual kaos. Untungnya lumayan saya bilang. Ya di situ ya saya cuma memonitor mereka berdagang. Oh gitu caranya. Itu bisa dapat uang berapa satu malam? Maksud saya dulu kaos saya bisa jual 20.000. Kaos pasaran 5.000 ya saya bisa jual 20.000 karena itu ada Aljero-nya itu kan. Sebagai bukti sudah nonton konser gitu. Iya, kan mereka bangga nonton. Jadi kosnya 5.000 bisa jual 20.000 rupiah. Gitu. Itu tiap malam naik nggak Pak harganya? Katanya harga suka-suka. Enggak dong. Kalau tinggal satu tambah mahal gitu. Ya karena kita udah setting. Kamu makin pinter, makin pinter kamu. Pinter ngibulin orang maksudnya. Ini karena Pak Renal enggak juga. Ya jadi Anda lakukan itu dan itu lebih menarik daripada kerja uangnya? Atau sama atau nggak ada maknanya? Pasti lebih menarik ya karena saya cukup bekerja itu Sabtu Minggu atau hari libur. Jadi bisa diatur sendiri waktunya. Waktu itu kerja di di perusahaan rekaman. Gajinya sekitar waktu itu saya kebetulan jadi pimpinan. Ya kalau kerja saya begitu kerennya. Ya. Keren. Iya dong, keren dong ya. Jadi pimpinan 550.000 gajinya. Tapi keren pimpinan gaji 550.000. Ya, kan waktu itu cukup besar segitu ya. Mobil ada, semua fasilitas ada. Tapi saya pikir-pikir jualan Sabtu Minggu aja saya dapat segitu. Sabtu Minggu aja dapat 550.000. Untungnya bisa dapat segitu. Ya mendingan saya keluar dari kerja ya. Mendingan daripada pakai kaos, daripada pakai tangan panjang gitu kan. Ya santai. Jadi nggak mau jadi poor dad? Poor dad. Oh poor dad. Ayah yang miskin. Maunya jadi apa? Rich dad. Jadi pengusaha. Saya pikir begitu ya. Saya pikir karena saya ada mungkin jiwa saya seneng gitu ya melayani orang, membuat sesuatu ya yang disukai orang gitu. Karena waktu itu kaos-kaos itu nggak ada. Berawal dari itu. Oke. Itu tadi suka dukanya waktu berjualan kaos di emperan ya istilahnya ya. Nah sekarang masuk ke factory outlet itu tahun berapa Bapak mulai masuk? Saya masuk ke factory outlet sekitar tahun 92-93. 92 itu mulai langsung ke Big Price kah? Sebelumnya saya udah coba ya. Saya coba gini, saya coba di setiap perumahan-perumahan. Maksudnya perumahan dari menengah ke bawah. Di Perumnas. Ya. Saya coba jualan karena kosnya kecil. Waktu itu sewa rumah Perumnas hanya 3 juta 1 tahun. Di mana itu? Contohnya di Bandung dan Jakarta. Jakarta. Di Bandung ada beberapa perumahan. Di Jakarta seperti misalnya di Bekasi Timur kan Perumnas, banyak Perumnas. Terus di Depok. Itu buka kios? Saya bukan buka kios, saya sewa satu rumah. Saya buka rumah itu menjadi toko. Oh, rumahnya dijadikan toko. Ya. Itu barang-barangnya sudah barang-barang sisa ekspor? Hanya kurang lebih 30-20%, tapi kebanyakan barang-barang yang basic. Maksudnya yang kebutuhan sehari-hari seperti baju-baju anak, terus pakaian dalam, itu kan kebutuhan sehari-hari. Terus kemeja kantor, ya. Nah saya belajarnya dari situ. Dari situ itu berapa tahun Bapak mengelola? Saya kurang lebih 2 tahun, ya. Kalau factory outlet yang pertama, Anda katanya yang membangun factory outlet pertama di Bandung? Saya rasa saya bukan membangun factory outlet pertama ya. Factory outlet udah ada di Bandung. Tapi menurut saya dulu namanya bukan factory outlet, namanya itu
sisa ekspor aja. Sisa ekspor. Saya lihat tuh produk-produknya cukup baik, tapi sasaran pasarnya salah. Menurut saya sasaran pasarnya salah. Kenapa? Karena yang dijual tuh murah, kualitasnya cukup baik, tapi mereknya, brandednya itu market yang mereka jual tuh nggak tahu. Oh, itu bermerek atau enggak? Ya gitu. kan mereka nggak ngerti dengan merek-merek luar negeri. Ya. Pokoknya dicampur aja di sana. Dicampur kan mereka taunya murah. Nah sasarannya nggak tepat menurut saya. Jadi yang ngerti itu harusnya orang yang mengerti merek. Betul. Yang orang yang intelek, ada inteleknya. Maksud saya bukan dari daya beli. Mungkin kita bisa lihat daya beli di Tasik lebih kuat daripada di kota besar misalnya. Tapi mereknya nggak cocok. Ya, menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini, tapi kami akan istirahat sejenak dan Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tapi setelah kegiatan bisnis yang satu ini dulu. Ya, kembali lagi kita di Solusi Renal Kasali dan kita akan meneruskan diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Anda juga mulai dulu dari mana? Pertama kali di mana? Di Bandung gitu? Saya di Antapani. Antapani. Jalan Antapani perumahan. Oh, perumahan juga Perumahan bentuknya. ya Antapani. Setelah saya coba juga dengan menjual sisa-sisa ekspor di situ, saya rasa kurang mengena. Ya, akhirnya saya jual barang yang lokal yang sesuai dengan pasar mereka. Begitu saya pikir-pikir, saya ada tempat di Bandung di Jalan Aceh. Di Jalan Aceh. Nah, saya pikir ini tempat cukup strategis di tengah kota. Iya. Ya, saya buka. Waktu itu sasaran saya kan menengah, tapi dengan harga murah. Saya gimana caranya? Nah, saya pakai slogan bahasa Inggris. Oh, apa tuh slogannya, Pak? Ya, The Big Price Cut itu. Sebetulnya nama tokonya bukan The Big Price Cut, Gudang Stok. Oh, namanya Gudang Stok. Slogannya Itu The Big justru Price Cut. slogannya itu. The Big Sebelum di Price. Jalan Aceh bukan sudah ada di tempat lain waktu itu? Sudah ada di yang mana? Siliwangi atau apa waktu itu? Iya, Siliwangi itu. Oh, Jalan Gedung Aceh itu. Siliwangi maksudnya. Oh, Gedung Jalan Siliwangi Aceh. itu. Di Ya, Jalan Jalan Aceh. Aceh. Itu yang besar itu Ya, tempatnya. betul. Tetangganya belum ada yang buka. Belum ada yang buka. Ya, sebesar itu mungkin belum ada, Pak ya? Belum ada waktu Belum ada itu, sama pada sekali. waktu itu belum ada. Kita coba buka di situ. Kita pakai slogan bahasa Inggris. Meskipun saya terus terang takut sekali pakai bahasa Inggris karena waktu itu kan masih harus nggak boleh, Pak. Harus pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, saya coba itu dulu gedungnya gedung Geraha Manggala Siliwangi ya, pikir saya nekatnya saya pakailah. Ya. The Big Price Cut itu apa tuh maksudnya? Maknanya Potongan apa? harga besar gitu Iya, kan. makna untuk tokonya? Harganya benar-benar miring? Nah, harganya benar-benar miring. Kualitasnya? Untuk yang tahu produk dan kualitasnya. Nah, yang untuk tahu produk dan kualitasnya itu siapa? Yaitu ya golongan menengah, Pak. Oh, jadi mungkin dipakai bahasa Betul. Inggris karena memang Betul, kita menengah. market kita golongan menengah, karyawan kantor, mahasiswa, ya. Nah, kita masuk ke situ, kita kalau kita mesti tahu mereka tuh pengennya apa. Ada sesuatu kan pengennya Keren. seolah-olah barang import, seolah-olah masih berbau asing. Nah, dipakailah slogan-slogan bahasa Inggris. Oke, ya, Pak Peri. Oke, saya beri kesempatan. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Peri. Yang pertama, saya memang sangat terkesan ini dengan Pak Ferry. Kalau melihat dari latar belakangnya, tadinya menjual satu produk dengan harga yang jauh di atas daripada biaya pembeliannya, sehingga saya katakan bahwa harganya sangat tinggi. Kemudian akhirnya berkecimpung dalam satu bisnis yang justru semboyannya adalah the big price cut. Nah, bagaimana switching di kepala itu bisa terjadi dari menjual produk yang dimahalkan dengan harga yang tinggi, kemudian menjadi penjual produk yang harganya justru dipotong menjadi lebih rendah. Kemudian boleh masih yang kedua, bagaimana sekarang strategi yang ditempuh Pak Ferry melihat bahwa ada gejala semakin menjamurnya factory outlet seperti yang ditekuni oleh Pak Ferry ini. Kalau dulu sedikit barangkali persaingan tidak terlalu ketat,
Karena sekarang sudah semakin banyak factory outlet, berarti diperlukan suatu strategi bersaing. Nah, strategi bersaing seperti apa yang kira-kira diterapkan sehingga tentunya bisa mengungguli pesaing-pesaing yang ada, dan kemudian apakah masuk dalam perhitungan untuk target marketnya, apa yang dikatakan tadi bahwa Bandung ini terkenal sebagai kota belanja tapi sekalian wisata. Dan yang terakhir, Pak Ferry akan masuk katanya atau sudah masuk ke Surabaya. Saya melihat itu bahwa Pak Ferry masuk ke Surabaya sebagai new product. Nah, sekarang strategi seperti apa yang dilakukan untuk memasarkan new product di Surabaya? Tentunya produknya seperti apa dan promosinya seperti apa sehingga nanti bisa sukses factory outletnya di Surabaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan orang sekolahan ya. Berat sekali. Strategi bersaing gitu ya. Nah, silakan Pak Ferry. Saya pernah belajar sedikit marketing, sedikit sekali. Waktu itu di Singapura. Saya dari sekian lama belajar, yang saya ingat cuma target market. Yang diingat cuma target market. Cuman itu yang diingat, yang lain saya nggak ingat. Makanya saya bisa jual kaos dengan harga murah, harga mahal waktu itu, karena target marketnya tepat, Pak. Ya, sesuai dia senang Al Gero. Ya hanya fansnya Al Gero yang senang kaos itu. Rakyat saya jual berapapun, mereka pasti beli pasti ya. beli karena di yang lain nggak ada. Kalau ini mengenai persaingan sekarang kan sudah banyak factory outlet, bagaimana? Saya rasa gini, kita bedakannya waktu itu sisa ekspor. Ya. Nama factory outlet itu menjamur karena waktu itu saya buka FOS. Ya. Factory outlet. Waktu itu kita buka toko di Jalan Aceh. Itu tokonya cukup besar, parkirnya cukup nyaman. Waktu itu kompetitor kita mungkin orang mau bikin factory outlet bingung lihat kita karena parkirnya kok besar sekali apa. Ya. Terus saya coba di rumah kecil di Jalan Oten. Saya buka itu FOS Clothing. FOS Clothing itu factory outlet store. Nah, barangnya sama dengan yang barangnya dilayanin sedikit karena di sana berbau kewanitaan. Ya. Itu boleh ya buka berbau kewanitaan. Ibu-ibu berbau kewanitaan. Ibu-ibu langsung teriak di sana. Itu boleh ya buka factory outlet di daerah perumahan itu? Saya tahu persis itu nggak boleh. Nggak boleh. Pak Wagub langsung melihat izinin nanti ini. Saya tahu persis nggak boleh. Tapi saya dilihat rumah itu udah ada izin yang dikeluarkan tahun 85 untuk garment. Oh, sudah. Ya, lah waktu itu saya minta izin baru untuk menjualkan hasil garment, meskipun yang saya jual bukan hasil garment belakang. Ya. Nah di situ jadi itu dibeli sama Pak Ferry? Disewa. Oh, sewa. Saya sewa mahal berani karena izinnya dia punya. Izin sudah ada. Ya jadi, waktu itu peraturan Pemda tahun 92, sedangkan izin itu tahun 85. Dan itu udah berjalan terus. Jadi saya berani di situ karena ada izin. Sudah ada izinnya. Ya. Oh, jadi ini nggak nipu-nipu ya? Ya, udah ada izinnya. Nah, kompetitor saya ini nggak ada izinnya. Nggak ada izinnya. Nah, terus tahun 90 tahun ini ada di situ ada penertiban. Dan saya datang ke Pemda, saya bilang saya minta waktu 6 bulan untuk mengembalikan izin itu. 6 bulan sudah berlalu, saya izinnya ke Pemda. Senang Pemdanya dong. Ya, yang nggak berizin masih jalan. Ini kritik juga nih, Pak. Yang nggak berizin sampai sekarang masih jalan. Itu kerugian buat saya yang besar sekali. Jadi Anda mencoba untuk patuh mengikuti rules, tetapi yang lain tidak di-enforce. Ya, betul. Sedih Anda mengembalikan. Ya, gimana ya? Kok saya berbuat gini? Kok yang menyalahi? Ya mereka pakai trik orang lain, mungkin ya. Jadi sampai sekarang belum pakai izin tuh yang di Jalan Oten itu? Tidak ada izin. Tidak ada izin. Saya tahu persis nggak ada izin. Ya tapi mereka mungkin menggugat. Saya rasa ada kan kalau menggugat ke pengadilan kan ada waktu 2-3 tahun. Gitu, ya. Oke, kembali ke persaingan tadi itu setelah membuka factory outlet. Ya, pertanyaan tadi itu masih belum terjawab. Belum dijawab. Persaingan. Persaingannya gimana? Persaingan. Saya rasa yang namanya factory outlet sekarang, kalau saya disebut, saya jadi malu gitu factory outlet kalau orang luar negeri datang ke tempat kita bilang factory outlet, lucu ya. Sebenarnya bukan factory outlet, toko baju. Toko baju? Ya, factory outlet tuh hanya sebagian kecil. Sekarang tuh
barang factory outlet di toko factory outlet. Ya. Hanya sebagian kecil, enggak. Sebagian kecil, berapa hanya, persen? tapi namanya factory outlet semua, Pak. Jadi factory outlet menurut Bisa ya orang Jawa Barat bilang factory bisa ya? ya factory ya. Bukan factory. Mungkin Jadi Anda mengatakan ini namanya factory outlet yang dibuka di Jalan Oten karena di situ ada pabrik garmentnya. Di belakangnya. Di belakang. Jadi ini outletnya di depan. Iya, tapi Padahal yang bukan dijual barang-barang bukan di belakangnya. Oh, bukan barang, belakangnya. Barang di belakang. Pura-puranya dari belakang lah. Ya karena ada izin, Pak. Ada izin. Ada izin ya saya pakai izinnya. Jadi Anda juga bukan factory outlet sebetulnya. Sebetulnya factory outlet itu cuma headline, cuma nama kalau Cuma nama. Cuma nama, ya. Jadi, Ini ibaratnya sama dengan susu kerbau ini. ya, gitu. Ya. Apa tuh, Pak? Sapi yang punya kerbau yang punya susu, sapi yang punya nama. Istilahnya begitu, ya. Ya. Begitu kan? Betul. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat factory outlet sekarang ya apa ya? Kalau orang yang udah pernah lihat factory outlet, kok factory outlet kayak gini? Barang-barangnya Sebetulnya factory outlet itu cuma judul, cuma nama. Intinya toko baju, toko Tapi kalau pakaian. tokonya Pak Peri sendiri gimana? Ya itu kita buka factory outlet ya, yang isinya terus terang aja paling barang factory outletnya 50-60%. 50-60%. Ya, terus kita mencoba yang keoriginalitasnya. Originalitas. Ya, keoriginalitasnya, keasliannya dari produk tersebut. Ya, tapi sementara kompetitor kita dengan banyaknya kompetitor kita, otomatis sourcing barang itu berkurang, Pak. Sourcing barangnya Ya, berkurang. pengadaan barang berkurang dan timbullah di situ barang palsu. Ya, timbul barang palsu. Nah, Dan itu sayangnya barang palsu itu disukai oleh masyarakat. sayangnya disukai. Jadi salah yang beli. Oke. Ya. Jadi di toko Pak Peri ada tuh barang-barang palsu. Saya bilang saya ada barang palsu, cuman persentasenya. Ya. Persentasenya. Nah, sesuai dengan target market tadi, saya ada beberapa kelas toko. Ya. Ya. Ada yang berapa persen barang palsunya, barang aslinya. Dan saya yakin sekali, ya, Barang dari luar negeri juga ada? itu import. Ada. Ya, itu sesuai dengan tokonya dan target marketnya tadi, Pak. Ya. Jadi Nah, Bapak membedakan toko-toko Bapak tuh betul. kelas-kelasnya target Karena marketnya kita juga berbeda-beda. pakai nama yang berbeda, slogan yang berbeda. Gitu. Ya, pebisnis, kami akan istirahat sejenak, tapi jangan kemana-mana. Kami akan meneruskan diskusi kita pada malam hari ini, tapi setelah kegiatan rekan-rekan kita berbisnis berikut ini. Ya, kembali lagi kita di Solusi Renal Kasali dan segera saja kita akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Pak Peri, Anda pernah juga membuka toko di Ciamplas kabarnya? Saya buka toko tahun 90 di Ciamplas. Ciamplas, Ya. masih sampai sekarang ada? Sekarang nggak ada. Waktu itu saya lihat udah mulai jenuh. Kejenuhan itu karena keserakahan orang Bandung sendiri. Orang Bandung sendiri membuka toko-toko seperti Ciamplas di kota lain. Oh, Seperti di Surabaya, di Jogja. Itu yang membuat Bandung-nya sendiri jenuh. Ngapain ke Bandung gitu. Sama dengan tadi pertanyaan Bapak tadi di Surabaya ini. Ya, ini terus terang di Bandung menurun terus karena adanya dibukanya toko-toko di luar kota. luar kota. Jadi Sementara wisata Bapak juga- belanjanya turun ya. dong ya? Nah, itu kenapa kita buka di luar kota? Ya keserakahan dari kita-kita juga. Loh, Pak Peri katanya juga buka di Surabaya. Ya, keserakahan dari kita-kita juga. Ini aku nih jujur sekali Pak Peri ini. Jadi ya keserakahan dari kita-kita juga, kita buka di sini, di sana, di sini, di Itu sana. sama agak mirip dengan SUS Merdeka ya? Yang ya buka itu. di Jakarta. Di Ya? Jakarta. Saya lihat SUS Merdeka ya dulu begitu itunya, terus dia buka di Jakarta. Nah, Ya. tapi strateginya nanti Pak Peri mungkin bisa membaca ini akan menurun nanti. Pasti nah, menurun. Selanjutnya mungkin ada rencana lainnya Ya, apa lagi? saya punya beberapa pemikiran lain mungkin ya. Rahasia tapi Pak. Tapi masih saya Oh, masih disimpan. ya, karena saya udah terlanjur cukup pusing Pak dengan karyawan saya yang cukup banyak. Berapa Ada banyak? berapa? Karyawan kurang lebih 800 orang. 800 orang. Pak Peri nggak pusing tuh Pak ngurusin, maksudnya stres nggak sih bisnis, jalankan bisnis beberapa toko, 800 karyawan? Saya pusingnya bukan mengurus karyawan, Tapi ya karena karyawan tuh nggak usah diurus, bisa ngurus diri sendiri. Kalau kita
kitanya cukup cukup memperhatikan ya. Pusingnya mencari barang apa yang kita harus jual. Mencari barang apa yang harus kita jual. Di mana? Ada cari barang dari mana aja? Sementara ini karena pasokan kurang, kita cari negara-negara lain juga yang ekspor barang tersebut. Misalnya Muang Thai, Thailand, China, terus Malaysia, India. Oh, India juga Sri Lanka itu paling bagus buat katun ya. Jadi kita sourcing ke sana. Siapa yang mencari? Biasanya Yang mencari ya kebetulan saya dibantu oleh istri saya. Istri saya bagian cari barang, jual barang. Sering ketemu istri? Ya ketemu istri ya sebulan 10 hari lah. Sebulan 10 hari? Anak saya kebetulan nggak di sini, anak saya di Singapura. Anak di Singapura? Dua-duanya. Jadi kita kayaknya ini udah kayak mesin gitu Pak. Kayak mesin? Ya. Kelihatannya kok capek sekali Pak? Ya kelihatannya capek. Betul. Capek ya? Ya capek. Capek ya ngurusin ini? Stres. Sampai berobat terus. Berobat terus? Ya. Waduh. Tapi Anda kelihatannya sejahtera begitu? Sejahtera, saya mempunyai kepuasan lain, yaitu dengan terus terang kepuasan saya karyawan aja. Kepuasannya di karyawan. Di karyawan. Saya punya karyawan tuh, kepuasan saya di situ. Ya, saya bisa sama-sama. Sebetulnya bukan saya yang menghidupi mereka yang menghidupi saya. Oh, mereka yang menghidupi kita. Ya, kepuasan sayanya itu. Ya, tapi Anda nggak mengalami masalah-masalah kesehatan dengan bekerja seperti ini? Ya, saya mengalami kesehatan. Ya, itu masalah kayak depresi gitu Pak ya. Depresi ngalami ya? Karena terlalu beratnya ya. Terlalu berat. Terus saya tetap sampai sekarang kita satu hari itu saya harus memilih 15 sampai 30 item barang. Satu hari 15 sampai 30 item. Bagaimana distribusinya? Karena setiap toko kan lain-lain. Terus pricingnya, setiap toko lain-lain. Maksud saya barang ini pantasnya dijual berapa? Karena saya nggak seperti yang lain diratakan harus berapa persen. Nah, itu Pak Ferry sendiri yang mengerjakan? Harus saya sendiri. Harus Pak Ferry sendiri. Nggak bisa dialihkan ke orang lain gitu Pak? Mungkin saya bisa membantu. Bisa coba. Saya kira nanti kamu diprotes oleh penonton kita seluruh Indonesia ini. Ini kok ngobjek gitu. Gitu ya Pak ya. Oke, terus kembali tadi ke soal Surabaya tadi. Ya, ibaratnya kalau di Surabaya kan seperti membangun baru lagi. Itu strateginya seperti apa? Saya di Surabaya, saya masuk Surabaya bulan Maret lalu. Saya pertama juga di sana. Saya buka begitu. Target saya 4 toko saya buka di sana dengan segmen pasar yang berlainan. Pada waktu buka pertama begitu ramai, mau buka kedua udah 12 toko. Wah, cepat sekali ya berarti. 12 toko. Terus barang yang dijualnya nggak sesuai dengan apa ya hati saya gitu. Maksudnya bukan barang-barang factory outlet, sama sekali tidak bisa dijual di sana, ya karena mereka seleranya beda. Oh, seleranya beda. Selera beda. Jadi yang dijual tuh ya kita membuka toko satu lagi pakai nama factory outlet, tapi isinya sama sekali bukan barang factory outlet. Cuma barang, oke. Jadi berbeda ya Pak ya. Jadi Bapak mesti melihat selera di Surabaya seperti apa. Nah, itu Bapak juga yang mengerjakan sendiri Pak? Ya, otomatis ya. Otomatis. Mungkin itu kali yang Pak bikin Bapak pusing. Ya, itu yang bikin saya pusing. Nah, ini gimana Pak Renal? Oh ya, saya persilakan dulu Pak, silakan diminum Equil Air. Silakan Pak Ferry. Ya, pebisnis, kami akan istirahat sejenak, tapi jangan kemana-mana. Kami akan meneruskan diskusi kita pada malam hari ini, tapi setelah kegiatan rekan-rekan kita berbisnis berikut ini. Kembali lagi kita di Solusi Renal Kasali dan kita akan meneruskan diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Sebagai pengusaha ternyata susah juga nih Pak Renal, sampai stres mengurusi begitu banyak permasalahan. Ya, saya kira kalau kita tanya apa definisinya entrepreneurship ya, itu sering dikatakan disebut entrepreneurship itu adalah the process of doing something new or something different, ya, something new or something different, ya, to create wealth for the individual. Jadi kita menciptakan sesuatu yang baru
atau yang berbeda sama sekali, ya tadi itu sudah dilakukan, ya dilakukan oleh Pak Peri di Bandung. Dia menciptakan sesuatu yang baru. Ketika orang-orang bikin kaos biasa, dia bikin kaos yang tadi kaitan dengan jazz. Ya, yang di pikiran dia sederhana, ya simple. Pengusaha itu simple, Pak. Ya, berpikirnya sederhana sekali, ya. Justru biasanya ini teman-teman kita di pemerintahan yang ruwet, Pak, biasanya, ya. Ini biasanya seperti itu terjadi, ya. Nah, kemudian juga universitas, kadang-kadang kita juga ruwet juga pikirannya kadang-kadang, ya. Karena terlalu banyak variabel yang kita pikirin, akhirnya kita ruwet juga, ya. Tapi pengusaha ini adalah simple, ya. Dia bikin sesuatu yang different, ya, something new, different, dan untuk menciptakan apa? Wealth, kesejahteraan. Ya, kesejahteraan for the individuals and to add value for the society. Add value for the society-nya sudah menciptakan pekerjaan tadi 800 orang. 800 orang itu bisa mempekerjakan lagi banyak lagi orang nantinya, ya. Belum lagi nanti efek sampingannya, ya. Dengan kita buka di situ ada tukang rokok buka di sana, tukang parkir dan sebagainya. Itu turunannya banyak sekali di sana, ya. Cuma jadi masalah adalah untuk apa kita berbisnis kalau nanti jadi seperti tadi, ya, depresi, stres dan sebagainya. Memang kita ada kepuasan. Nah, untuk itulah memang diperlukan adanya institusi yang perlu kita pikirkan. Itu barangkali tugasnya Pak Peri selanjutnya. Ini kebetulan aja nih, Pak. Saya bawa buku ini buat semuanya nih. Buat para eksekutif ini kemarin saya diberikan oleh Kompas Gramedia. Ini hidup sehat bagi eksekutif. Ya. Dan ini baik sekali saya baca seperti ini. Kita melihat banyak sekali pengusaha dan juga mereka yang berkarir sukses. Misalnya di sini di bab 1 dikatakan ini biasanya adalah memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Friedman, Rosenman, dan Jenkins, ya 3 orang peneliti. Itu adalah yang istilahnya manusia yang memiliki tipe A. Ya, jadi Pak Peri masuk tipe A, Pak. Apa tuh Pak tipe A? Tipe A, ya kalau yang lain bisa B, bisa C nih, ya. Nah, tipe A itu adalah mempunyai dorongan yang kuat, agresif, penuh ambisi dalam tanda kutip yang artinya cita-cita besar. Sebenarnya positif sekali. Gemar terlibat dalam kegiatan yang penuh persaingan, karena bisnis ini penuh persaingan. Ya, ini betul ya? Betul ya? Penuh persaingan, otomatis sering dikejar batas waktu pekerjaan. Nah, itu. Itu betul? Itu paling yang membuat stres. Itu yang paling membuat stres, ya. Dan sering ingin cepat menyelesaikan pekerjaan. Itu juga. Itu juga. Sampai makan juga kayak orang dikejar waktu. Kayak orang dikejar. Ya, itu gejala-gejala stres itu ya. Sampai sekarang kebiasaan itu nggak bisa hilang gitu. Kita makan nggak bisa santai gitu. Iya. Pengen cepet aja. Pengen cepet aja. Gitu. Ya, jadi mungkin perlu itu. Nah, namun demikian saya kira ini ada satu buku yang bagus juga, Fan. Dan saya kira ini bagi Anda ini yang mempelajarinya, saya juga barusan dapat buku kiriman ini dari Harvard Business School Press. Ya, terima kasih atas kirimannya kepada kami. Ya, ini dikirimkan oleh McGraw-Hill Book, ya, Pak Winata Wijaya. Terima kasih atas kirimannya. Ini judulnya adalah Customer Equity. Ya, selama ini kita pernah belajar brand equity. Ya, brand equity. Dan saya pernah menyentil 2 tahun terakhir ini di Indonesia pentingnya bukan hanya brand equity, tetapi juga distribution equity. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan itu tidak punya brand yang kuat, tidak beriklan dengan baik, tetapi jaringan distribusinya ditata dengan baik, toh dia berhasil mendompleng yang beriklan. Nah, ini customer equity ini ceritanya adalah customer itu harus dipandang sebagai assets. Sebagai assets, ada perhitungannya, ada mekanismenya, ya. Dan kalau kita mau beli perusahaan, kita lihat dulu dia bagaimana customer equity-nya. Bandung itu sebetulnya Jawa Barat, Pak Wakil Gubernur, itu adalah perlu memikirkan konsep customer equity-nya. Karena bagaimana mempertahankan orang-orang yang datang ke Bandung ini, yang menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan value bagi masyarakat di sini. Nah, dengan tadi misalnya terjadi perpindahan, itu perusahaan-perusahaan dari Bandung yang dengan ciri khasnya Bandung ke daerah lain, itu barangkali ini kurang binaan barangkali, ya, kurang pemahaman. Artinya mereka bermigrasi, sehingga nilainya bagi kita bahwa selain kita datang ke Bandung berbelanja itu sebagai bagian dari wisata, kenikmatan kita. Tapi sekarang kalau kita bawa oleh-oleh kue sus dari Merdeka, kita bawa ke Jakarta, nanti dia bilang, belinya di sini. Belinya di jalan itu warung buncit tuh katanya, ya, bukan di Bandung katanya, ya. Gejala yang sama juga sudah terjadi sekarang, dan ini sebenarnya mempermudah konsumen untuk naik haji, Fen. Oh ya. Oleh-olehnya beli di Mangga 2. Mangga 2 atau di Tanah Abang. Tanah Abang, ya. Bisa didapat di sana, tapi itu tujuannya mempermudah konsumen karena jauh sekali di sana, ya. Tetapi produk-produk seperti itu bisa membawa dampak seperti itu. Nah, fungsi pajak itu tidak hanya selalu untuk kita ngumpulin duit, tetapi juga mempertahankan konsumen, mempertahankan industri, memberikan insentif supaya tidak pindah ke sana atau memindahkan. Ya, dari sini pindahin ke sana. Itu juga punya fungsi di sana. Nah, cuman untuk Pak Peri persoalannya adalah dengan customer equity adalah bagaimana nanti di sini idenya adalah customer retention.
Ya, customer retention itu yang saya kira perlu dipikirkan. Konsep ini, customer equity ini erat hubungannya dengan bagaimana mempertahankan konsumen. Ya, tapi apakah benar bahwa ada gejala sekarang terjadi penurunan? Sebetulnya penurunan saya rasa saya udah mengira bahwa kita peaknya itu tahun lalu. Tahun lalu. Sekarang tinggal sisa-sisanya, sisa-sisa peaknya. Tahun depan? Tahun depan ya lebih sisa lagi. Oh, lebih sisa lagi. Wah, menyeramkan ya. Ya, sangat. Tapi kita harus inovasi yang lain lagi. Kita nggak takut dengan keadaan seperti ini, sama sekali kita nggak takut, dan kita yakin di Bandung lain, Pak. Sudah berapa yang Anda tutup di Bandung? Tutup belum ada, cuma belum ada. Kembang kempis banyak gitu, Pak. Kembang kempis banyak. Ya, Oke. Ya, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Rena. Saya persilakan. Nah, kalau saya jalan-jalan, memang factory outlet ini dipadati oleh mobil yang letternya B. Artinya mereka memang dari Jakarta atau plat B. Dan saya melihat bahwa apa yang tadi tidak dilakukan oleh Pak Ferry. Misalnya saya tidak melihat misalnya Pak Ferry buka factory outlet di Jakarta, tapi Pak Ferry buka di Jogja dan di Surabaya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ke Pak Renal. Juga ada fenomena orang Bandung juga. Saya nggak tahu apakah orang Bandung ini tidak punya selera belanja di factory outlet, tapi mereka malah belanjanya di Mangga 2. Nah, ini agak aneh fenomenanya. Apakah memang orang Bandung ini seleranya tidak sesuai dengan apa yang disajikan oleh Pak Ferry? Yang kedua, masalah yaitu tadi kalau saya lihat Pak Ferry melihat ada satu di bisnis ada life cycle, ya. Pak Ferry melihat bahwa ada satu apa yang disebut mungkin sudah masa di mana sudah ada penurunan atau decline. Ya. Saya kira ini juga barangkali Pak Renal bisa memberikan satu solusi kepada Pak Ferry, bagaimana caranya agar bisnis yang sudah berkembang di Bandung ini tetap bisa bertahan. Artinya bisa berkembang lagi, atau tumbuh lagi atau growth lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Rena. Iya, terima kasih. Ya, Saudara Sulaiman, ini pertanyaan yang saya pikir sangat menarik sekali ya. Sama begini, kalau ditanya kenapa orang Bandung justru belanjanya di Mangga 2, ya. Sama saja orang Jakarta itu barangkali belanja di Mangga 2 ya, ibu-ibu senang sekali di Mangga 2 ya. Tapi belanja di Bandung itu juga penting begitu ya, karena sambil jalan-jalan apalagi yang mau dilakukan? Mengisi waktunya apa? Saya kira bagi orang Bandung sendiri kalau berada di Bandung itu merasanya kan gampang ya, setiap saat saya bisa pergi deket. Jadi value-nya itu rendah. Value-nya rendah, tapi kalau Anda lihat cuma tinggal sedikit, itu baru rebutan orang. Ya, sama juga barangkali Anda masih ingat kisah tahun 98 ketika orang-orang rebutan makanan di supermarket. Ya. Waktu barangnya masih banyak sih tenang orang. Tapi begitu ada provokator di sana dan rebutan, begitu tinggal satu, itu rebutan 10 orang di sana. Ya. Kenapa? Karena kita berpikir ini value-nya makin tinggi, tinggal satu. Begitu ya, semakin tinggi. Inilah yang di dalam consumer behavior dikenal dengan konsep yang disebut dengan psychological reactance, ya, reaktansi psikologis. Ya, katakanlah begini, ketika seseorang mendengar Avandi pada waktu itu ya, Avandi sedang sakit keras, ya, itu tiba-tiba harga lukisan Avandi itu naik keras itu, ya, naik tinggi sekali, cepat sekali. Pertanyaannya mengapa seperti itu? Karena pada waktu itu banyak sekali orang menduga sebentar lagi supply-nya tidak ada, ya kan? Kalau Avandi meninggal dunia, maka supply-nya tidak ada lagi, dan ketika itulah value-nya menjadi sangat tinggi. Ketika terjadi menjelang kelangkaan, orang tiba-tiba punya persepsi ini value-nya tinggi. Tapi di Bandung karena Anda dikepung di sekitarnya, maka bagi Anda itu Anda bukan berbelanja tapi Anda dikepung oleh factory outlet. Jadi value-nya sendiri bagi orang Bandung itu rendah. Yang kedua adalah soal business life cycle ya. Saya kira ini akan terjadi seleksi alam ini. Akan terjadi seleksi alam. Jadi siapa yang tidak efisien itu akan susah, akan mati nantinya. Siapa yang hanya buka 1-2 itu akan sulit. Karena bisnis seperti ini syarat dengan bargaining position. Ya, untuk jualan seperti ini Anda harus punya outlet yang cukup banyak, karena ini menentukan posisi bargaining tawar-menawar Anda dengan pemasok barang. Kalau misalnya Anda punya cuma sedikit, Anda dikendalikan oleh pemasok barang. Tapi kalau Anda punya banyak, Anda bisa mengendalikan karena Anda punya outlet yang demikian banyak. Sehingga Anda bisa lebih efisien, bisa nawar sangat murah sekali.
ya. Nah, ini akan ada seleksi alam saya kira Pak Ferry. Jadi yang kecil-kecil sulit ya. Mengenai itu betul sekali yang produk life cycle itu Pak. Justru kita mencoba nggak membuka factory outlet namanya, membuka butik outlet, nanti kita buka lagi clothing gallery, sampai satu waktu orang Indonesia menyukai bahasa Indonesia, toko baju doang Pak. Toko baju doang. Oke. Nanti namanya pun Ferry doang. Ferry doang. Oke. Ya Pak Ferry, sayang sekali ini diskusinya sangat menarik, tapi waktunya sudah habis. Tapi Ben, ya, barangkali yang perlu diingat, saya jadi ngomongnya bukan Pen tapi Pen nih sekarang, mulai Pen, ya. Mulai tertular minum di sini. Penny dan Ferry. Penny dan Ferry. Jadi saya pikir adalah kepada mereka yang ingin coba-coba, perlu diingatkan bahwa ini hati-hati terhadap bisnis kerumunan. Biasanya jadi korban itu adalah mereka yang masuk belakangan, ya. Dan tentu saja seperti tadi saya sampaikan, entrepreneurship itu proses menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang different. Harus masuknya dari sana. Tapi jadi kalau ikut-ikutan seleksi alam nantinya. Oke, ya. Terima kasih Pak Ferry. Ya. Terima kasih, sayang sekali waktunya sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih, diskusi ini sangat menarik dan saya harap ini sangat berguna bagi Anda pebisnis yang ada di rumah dan bisa memotivasi Anda untuk bisa menjadi wirausahawan dan meningkatkan kewirausahaan di Indonesia. Saya Feni Rose beserta Bapak Renal Kasali dan seluruh kerabat kerja Solusi Renal Kasali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.